Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurwijayanti dari Prodi Teknik Informatika KIP P3 dengan NIM 41236733. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum pertemuan ke-12 sistem operasi, yaitu mempelajari lokasi informasi kernel, informasi proses, pustaka, velog, dan paket perangkat lunak. Di sini kita akan menjalankan sebuah perintah SU yang dimana perintah ini untuk masuk ke dalam password, masuk ke dalam directory proc. Nah, setelah itu kita akan ditempelkan untuk memasukkan password, baru kita masuk ke perintah procnya. Nah, perintah ini adalah sebuah perintah untuk berkomunikasi dengan kernel Linux. Lalu juga ada perintah ls proc dengan outputnya seperti melihat sebuah konsol, terus ada case, driver, dan lain sebagainya. Langkah kedua adalah kita akan menggunakan perintah cat lalu ps untuk melihat informasi tentang proses bin atau unit proses identifier PID dari 1 dengan outputnya sebagai berikut. Langkah selanjutnya juga ada dengan cat proc mcd line. Nah, output ini berisi semua informasi seperti parameter baris perintah, instruksi khusus, dan lain-lain. Dan juga untuk ada perintah untuk mengelola proses. Langkah pertama dalam mengelola proses ini ada sebuah perintah ping localhost div atau null dengan output yang akan dialihkan ke file dev null yang umumnya dikenal sebagai bit by cat. Terminal ini seperti menunjukkan atau menjalankan perintah latar depan forward. Suatu proses yang dijalankan di latar depan akan mencegah pengguna menggunakan shell hingga proses selesai. Jadi tampilannya kita tidak bisa mengotak-atik atau menjalankan perintah lainnya sebelum kita keluar dari perintah ping localhost. Untuk menghentikan prosesnya sendiri, kita bisa melakukannya dengan menekan kursor Ctrl C. Nah, selanjutnya adalah untuk memulai proses yang sama di latar belakang dengan perintah ping localhost dev null d atau n dalam keyboard. Nah, perintah ini adalah perintah untuk memasukkan perintah di atas jadi perintah itu adalah memanfaatkan tombol panah atas pada keyboard, menambahkan spasi dan N di akhir perintah, lalu menekan tombol enter ini untuk menghemat waktu saat memasukkan perintah serupa. Lalu juga ada perintah jobs. Perintah jobs sendiri itu sebuah perintah untuk melihat terminal mana yang sedang dijalankan. Outputnya seperti yang ada di gambar. Terus berulang kali sampai waktu pingnya selesai, kita akan menekan Ctrl atau Ctrl Z. Ini jika sudah, ada lagi itu adalah langkah 9. Agar proses ini terus berjalan di latar belakang, kita akan menjalankan sebuah perintah bg%1 dengan outputnya yaitu akan ada seperti buka kurung 1 plus ping localhost dev null. Ada juga untuk keluar dari perintah tersebut, kita akan melakukan sebuah perintah jobs lagi untuk memverifikasi dua proses yang berjalan. Langkah ke-13, kita akan menggunakan nomor pekerjaan dengan mengetikkan
ping terakhir dengan perintah kill. Jadi perintah kill ini adalah sebuah perintah untuk menghentikan perintah ping terakhir dan memverifikasi bahwa perintah pekerjaan telah dihentikan. Dengan perintah kill %3 lalu masuk ke bagian directory ke perintah jobs. Nah, dengan dua perintah tersebut kita baru bisa menghentikan perintah ping terakhir. Lalu ada untuk menghentikan semua perintah ping dengan perintah kill all. Jadi kill all itu kita akan menghentikan semua proses yang kita lakukan sebelumnya di dalam ping localhost. Jika semuanya dihentikan, kita akan menggunakan kill all, lalu tunggu beberapa saat, jalankan juga perintah jobs untuk memverifikasi bahwa semua proses telah berhenti. Lanjut ke proses untuk melihat proses. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah top untuk menjalankan dengan proses. Secara default, program teratas mengurutkan proses dalam urutan persentase penggunaan CPU sehingga program tersibuk akan berada di urutan teratas daftarnya. Kita akan langkah pertama seperti biasa, kita menggunakan ping localhost def 0. Lalu tambahkan PID dengan perintah di atas, seperti kita akan ping angka 122. Selanjutnya jalankan perintah top di terminal. Kita tinggal ketik seperti biasa, tampilannya ada sebuah PID user, PR, nativity, res, SHR, C, CPU, mem, time, and comment. Jadi di dalam PID itu adalah sebuah ID angka dalam berbentuk angka 1, 9, 13, 15, dan sebagainya. Lalu user adalah sebuah hasilnya itu seperti root, syslog, root, bind, dan root sysadmin atau nama perintah Linux kita sendiri. Untuk keluar dari, output dari perintah top berubah setiap 2 detik. Jadi bisa jadi user atau output yang dihasilkan dari perintah top tersebut kita kan bisa berubah-ubah setiap 2 detik sekali. Dalam perintah top sendiri adalah sebuah program interaktif, artinya dapat mengeluarkan perintah di dalam program. Kita akan menggunakan perintah top untuk menghentikan proses ping. Pertama ketikkan huruf K. Perhatikan, yang pertama kita ketik huruf K. Lalu kita masuk ke bagian PID to kill. Nah, ini adalah sebuah perintah untuk proses ping pertama yang berjalan, lalu tekan enter dengan tampilan seperti ini. Pada prompt kill PID with signal 15, berarti itu sebuah perintah untuk sinyal untuk dikirimkan ke proses ini menggunakan sinyal default. Lalu masuk ke bagian perintah sleep 888. Ini adalah sebuah perintah untuk memulai di terminal. Perintah sleep digunakan untuk menjeda suatu program shell script untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini digunakan hanya untuk memberikan perintah yang akan memakan waktu lama untuk dijalankan. Lalu kembali lagi setelah kita melakukan perintah sleep, masuk ke jobs. Output yang akan dihasilkan adalah sebuah perintah. Jadi yang pertama masuk ke sleep, perintah sleep, lalu masuk ke PIs, terus baru masuk ke kill PID. Di dalam perintah PS sendiri itu output yang akan dihasilkan adalah PID, TTY, time, dan CMD. Kalau perintah ke kill, kita mau menghentikan ping keberapa dari proses kita. Contohnya di sini adalah
kill 134 lalu exec jobs, jadi otomatis terhenti. Lalu ada juga perintah ls var log. Dalam perintah ini log juga untuk memperbaiki masalah sistem operasi dan memastikan bahwa sistem aman. Dari file log, sistem disimpan dan cara memeliharanya adalah penting bagi administrator. Ada 2 daemon yang menangani pesan log. Jadi yang pertama ada daemon syslogd dan daemon cloudkd. Nah, ini biasanya kita akan menangani pesan log kernel dan mengirimkan informasi lognya ke daemon syslogd dengan perintah-perintah. Ada ssh localhost, lalu ada tile 5 for logout log. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Lilis Nurwijayanti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.